kimia juga. Jadi nanti kimia di sini akan dibahas tentang biotransport obat ya. Kemudian kemarin di AMP kan dibahas tentang ya hormonal ya, biosignaling. Nah, ini sebetulnya sudah beririsan dengan mata kuliah pilihan yang lain ya. Nah, yang intinya nanti yang akan dibahas dalam biokimia lanjut karena juga dari segi waktu ya, yang Prof. Kukun nanti akan membahas dalam hal terkait dengan regulasi di tingkat metabolisme ya. Jadi regulasi metabolisme secara terintegrasi ya, metabolisme di mamalia yang ada kaitannya juga dengan regulasi hormonal ya. Nah, kemudian metabolisme lipoprotein, dan yang terakhir adalah regulasi ekspresi gen ya, baik pada sel prokariot maupun pada sel eukariot. Sebetulnya saya lebih fokus nanti ke kaitan di regulasi ekspresi gennya pada sel prokariot dan eukariot, dan diposisikan di Leininger itu di bab terakhir, di bab 28 ya. Itu jadi nanti yang sebagai pembahasan inti dari saya itu adalah di bab 28 itu. Ya, terkait dengan regulasi ekspresi gen, sel prokariot dan eukariot. Nah, ini yang ini ya. Jadi di bab 28 ya, tentang regulation of genes expression ya. Nah, sebelum masuk ke bab 28 ya, dalam pendahuluan ini saya ingin menyampaikan ya terkait dengan dalam hal regulasi metabolisme ya, atau regulasi yang berkaitan dengan pengaturan enzim. Nah, di sini sudah dibahas sebetulnya di prinsip regulasi metabolisme yang ada di bab 15. Kemudian yang kedua, terkait dengan aliran informasi genetiknya, ini sudah berulang kali disampaikan ya, baik di pembahasan dasar-dasar biokimia ya, maupun juga di sistem informasi genetiknya terkait dengan dogma sentral, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, jadi kalau ingin memahami tentang regulasi ekspresi gen, ya pemahaman tentang replikasi, transkripsi, dan translasinya juga harus diperkuat lagi gitu ya. Nah, kemudian regulasi enzim ini kaitan dengan di tingkat ekspresi gennya, kontrol genetik, maupun nanti yang Pak Ukun akan bahas di level struktur enzimnya ya. Jadi ada regulasi allosterik gitu ya, feedback inhibition ya, regulasi oleh inhibitor ya. Nah, kalau saya nanti memfokuskan di kaitan dengan di tingkat ekspresinya, di bagaimana regulasi di tingkat transkripsi dan di tingkat translasi. Nah, di situ ada suatu protein yang terlibat dalam pengaturan jalan tidaknya transkripsi ya atau translasi. Nah, ada beberapa istilah, di situ ada istilah represor ya, ada istilah aktivator. Itu adalah protein yang terlibat dalam jenis regulasi ekspresi gen ya. Kalau represor kan protein yang menahan, berarti nanti kaitannya dengan regulasi negatif. Kalau aktivator ini yang mengaktifkan, berarti regulasi positif ya. Dan kemudian juga ada molekul lain selain protein yang membantu aktif tidaknya represor maupun aktivator. Nah, ini ada yang disebut dengan inducer, ada yang disebut dengan co-represor ya. Nah, nanti akan dibahas ya di dalam pembahasan regulasi ekspresi gen. Begitu juga nanti di dalam tahapannya, dalam regulasi ekspresi ini ya, ada jenis regulasi yang modelnya terjadi di tingkat transkripsi gitu ya. Seperti di sini ada jenis slapoperon gitu ya. Nah, ini ada jenis slapoperon ya.
Kemudian ada regulasi di tingkat transkripsi dan translasi. Itu adalah contohnya triptofan operon ya, atau yang disebut dengan proses atenuasi ya, regulasi atenuasi. Kemudian yang ketiga ada regulasi di tingkat translasi. Contohnya kaitan dengan regulasi pada sintesis ribosom. Nah, ini akan dibahas nanti ya di dalam pembahasan regulasi ekspresi gen ya. Nah, ini masih ingat ya tentang dogma sentral ya. Coba saya ingin tahu penjelasan tentang dogma sentral ini oleh Angelica. Mana Angelica? Ada Angelica? Halo, Angelica? Bentar. Ya, silakan Angelica. Apa yang Angelica ketahui tentang aliran informasi genetik atau yang disebut dengan dogma sentral? Terbagi jadi 3, Pak. Replikasi, transkripsi, sama translasi. Terbagi 3, replikasi, transkripsi, dan translasi. Coba dijelaskan masing-masing. Gimana, Angelica? Penjelasannya? Replikasi perbanyakan, Pak. Transkripsi itu Maksud dari perbanyakan apa? DNA. Diperbanyak gitu DNA-nya, jadi direplikasi. Diperbanyak itu DNA-nya, terus? Nah, terus DNA itu nanti ditranskripsi apa ya? Diubah menjadi RNA. Terus? Kalau translasi itu dari apa ya? RNA jadi protein, Pak. Ya, coba yang lebih lengkap lagi penjelasannya dari Gracia. Coba Gracia bisa dilengkapi lagi penjelasannya untuk dogma sentral ini. Jadi dogma sentral kan ada 3 proses, itu replikasi, transkripsi, sama translasi. Nah, replikasi itu proses perbanyakan DNA. Terus habis itu masuk ke proses transkripsi di mana nanti DNA-nya diubah ke RNA. Terus di situ nanti ada tahap yang namanya elongasi. DNA ke RNA itu dengan bantuan nanti RNA polimerase. Nanti yang pas tahap translasinya terjadi perpanjangan. Itu bukan, Pak? Ya. Ya, sama Rizky. Halo, Pak. Ya, coba diikutan lagi semakin ke sini semakin menambah penjelasannya. Ya, Pak. Jadi untuk
di alur informasi genetik ini. Satu contohnya derma sentral seperti yang ditampilkan gitu ya. Jadi kan di sini kalau secara materinya itu dari DNA ke RNA menjadi protein. Nah, secara mekanismenya, jadi di sini yang pertama ada replikasi, di mana ada perbanyakan DNA yang bertujuan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ini bisa mungkin contohnya PCR, kan PCR juga perbanyakan dari DNA. Jadi ada DNA template, terus juga ada enzim Tak polimerase, terus juga ada nukleotidanya. Seingat saya ini hipotesis semi konservatif, di mana replikasi ini di untai yang baru mengandung satu untai baru dan satu untai DNA lama atau DNA induk parent strand. Nah, kemudian DNA transkripsi menjadi RNA yang nantinya RNA ini akan mengalami proses translasi. Jadi transkripsi itu perubahan dari DNA menjadi RNA sehingga genetik dapat diteruskan. Nah, selanjutnya RNA ini akan ditranslasi menjadi asam amino yang nantinya digunakan untuk kepentingan tertentu, misalkan untuk protein pembangun atau protein lain, untuk enzim seperti itu Pak. Dan ditranslasi ada 3 tahap, itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk inisiasi itu awal sintesisnya, jadi ada mRNA, tRNA, dan enzim. Nah, nanti selanjutnya ada elongasi atau perpanjangan asam amino, dan terakhir ada terminasi, yaitu ketika mencapai kode stop codon. Gitu Pak. Kalau di transkripsinya sendiri ada berapa tahapan? Transkripsi itu ada inisiasi transkripsi, berapa ya? Inisiasi transkripsi, elongasi, lupa apa ya transkripsi. Oh, transkripsi lupa ya? Iya. Enzimnya apa kalau ditranskripsi? Gimana Pak? Enzimnya apa yang ditranskripsi? DNA transkriptase. Kalau di replikasi enzimnya apa tadi? Tak polimerase. Ya, takut jenisnya ya. Oh iya. Aquaticus, karena berasal dari bakteri atau TPH ya. Kalau berasal dari TPH, dari thermophilus, namanya TPH polimerase. Secara umumnya apa? Enzim apa? Polimerase. DNA polimerase. DNA polimerase. Jadi polimerisasi DNA berarti DNA polimerase. Kalau transkripsi itu polimerisasi apa? Kalau dalam proses transkripsi? RNA bukan Pak. RNA. Berarti enzimnya? RNA polimerase. RNA polimerase. Oke. Nah, tadi Rizky udah menambah lagi ya bahasannya. Tadi di dalam replikasi ada semi konservatif, model semi konservatif ya. Jadi hasil replikasi itu induk dengan anak dengan induknya, jadi berpasangan dengan anti paralel ya, 53-nya secara anti paralel yang dikatalisis oleh enzim. Ya, yang salah satunya adalah enzim DNA polimerase. Nah, kemudian transkripsi, tadi transkripsinya agak lupa, translasinya ada inisiasi, elongasi, dan ya terminasi. Translasi itu ada rilisnya, di situ ada pelepasan, ada modifikasi pasca translasi juga. Silakan coba dilengkapi lagi. Yang berikutnya siapa ini? Ya, Hanif Sabrina.
Iya, Pak. Ya, bisa dilengkapi lagi penjelasan dari yang terakhir, Rizky. Tadi kayaknya kurangnya cuma transkripsi aja ya, Pak. Ya, terus jadi gimana kekurangan transkripsi? Eh, Ini penjelasan di transkripsinya. lupa sih, Pak. Pokoknya kalau ditranskripsi kan pengubahan RNA jadi proteinnya, Pak. Tapi saya lupa. Coba, siapa yang bisa menjawab perbedaan replikasi dan transkripsi itu apa? Retno, bisa nggak membedakan perbedaan replikasi dan transkripsi? Iya Pak, kalau sepemahaman saya, itu kan kalau replikasi itu berarti yang tadi dijelasin sama Kiki sih Pak, bahwa DNA-nya itu nantinya yang dua untai gandanya itu akan dibuka, terus masing-masing akan dipasangkan dengan DNA yang baru. Artinya ada induk sama anaknya. Sedangkan proses transkripsi itu perubahan dari DNA menjadi RNA. Berarti DNA ini, satu untai DNA ini akan nantinya akan terjadi perubahan asam aminonya, Pak. Asam amino? Belum ke asam amino, Retno, hati-hati. Oh, jadi perubahan DNA ke ininya aja, Pak, di gugus-gugus di basanya, Pak. Nanti ada perubahan DNA ke RNA-nya, kalau transkripsi. Kalau replikasi template-nya apa? Kenapa, Tahu Pak? template? Tahu template? Pengertian template? Templatenya yang ini ya, Pak, yang di Kalau induk. replikasi template-nya apa? Yang induknya bukan, Pak. Ya apa? Itu jenis secara molekuler itu apa itu? Replikasi template-nya itu apa? Yang warna biru itu? Gennya, Pak. Ya? Gennya bukan, Pak. Ya, gen bagian dari ini apa nih? Di sini. Nah, ini DNA. Jadi DNA-nya, Pak. replikasi itu template-nya DNA. Dan menjadi Produk dia lagi, Pak. dia lagi. Iya. Dan berpasangan. Iya. Karena induknya mengalami denaturasi. Denaturasi, iya. Dipasangkan anaknya secara semi konservatif. Iya, Pak. Jadi produk replikasi itu adalah Masih DNA. kebanyakan DNA dari DNA. Kalau transkripsi Itu perubahan tadinya kan dari DNA berubah menjadi RNA. Berarti yang tadinya rantai tunggal, tadinya rantainya double menjadi rantai tunggal, Pak. artinya yang jadi template-nya apakah semuanya atau salah satu dari untai DNA-nya? Salah satu aja, Pak. Salah satu. Jadi adalah secara asimetris, ya. Apakah yang untai salah satu untai atau untai yang lain itu bisa beda-beda nanti ya ininya yang ditranskripsinya. Jadi hanya salah satu ya. Kalau replikasi dua-duanya kan template-nya. Iya, Pak. Terus secara keseluruhan kalau replikasi itu semuanya direplikasi seluruh bagian fragmen DNA-nya. Kenapa, Pak? Kalau direplikasi apakah semuanya direplikasi seluruh bagian DNA-nya? Ya. Kebanyakan pelestarian. Tapi kalau untuk transkripsi apakah semua fragmen DNA ditranskripsi? Bagian-bagian tertentu yang disebut dengan gen, ya, gen segmen pada DNA yang akan ditranskripsi menjadi RNA.
produk transkripsi RNA-nya ada berapa ya yang Retno ketahui? Kurang tahu. Ya? Ada berapa? Produk RNA pasca transkripsi itu ada berapa jenis yang Retno ketahui? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Messenger RNA, ribosomal RNA, tRNA, Oh, transfer RNA, ribosomal RNA, messenger RNA. Tahu? tahu, Pak. Ya? Iya, Pak, tahu, Pak. Itu kan produk transkripsi kan? Oh, iya, Pak. Dan ada jenis RNA lain kan? Hmm. Ada semua RNA kan itu jenis RNA kecil ya, tapi yang utamanya kan ada 3 jenis RNA. Messenger RNA, tRNA, dan rRNA. ribosoma RNA. Nah, yang akan menjadi protein itu yang mana? Yang dari ribosomal, Pak. Yang ribosoma, yang messenger, atau yang transfer? Yang rRNA bukan, Pak. Ya? Yang ribosomal. Nah, makanya nanti di dalam penjelasan translasi itu seperti apa mekanisme translasi itu. Sehingga, nah itu yang jadi protein itu ini yang dari RNA yang mana ini? Nah, yang ini kan protein ya. Iya, Pak. Nah, translasi itu dari sekuen mana? Messenger, transfer, atau ribosomal? Ribosomal bukan, Pak. Coba jelasin translasi. Yang ribosomal itu yang membantu nantinya tRNA bukan, Pak? Yang sudah ditransfer. Nah, ini yang sekuen ini apa ini? Ini messenger atau tRNA? Yang ini yang digambarkan di sini? Itu mRNA, Pak. Messenger. Messenger. Iya. Kode genetik itu dibawa oleh messenger RNA. Nanti ditranslasi menjadi urutan asam amino atau polipeptida. Nah, yang menerjemahkan kodon-kodon ini kan ada kodon-kodon nih, triplet kan? Iya, Pak. Triplet nukleotida itu diterjemahkan menjadi satu molekul asam amino ini setiap tripletnya itu. Siapa yang menerjemahkannya? Yang ribosomal, Pak. Bukan, RNA, transfer RNA. Oh, ya, Pak. Transfer RNA kan RNA itu kan nanti dalam proses translasi ada yang disebut dengan aktivasi aminosilasi ya tRNA oleh asam amino. Nanti ini harus paham nih karena nanti dalam regulasi ekspresi gen itu akan ada penjelasan terkait dengan regulasi yang berhubungan dengan aminosilasi juga. Jadi tRNA diaktifasi oleh asam amino. Nah, itu nanti antikodonnya akan berinteraksi dengan kodon dari messenger RNA. Berarti akan langsung membawa asam amino tertentu kan di setiap interaksi antara kodon dengan antikodon dari tRNA yang sudah membawa asam amino yang spesifik. Kalau ribosoma RNA itu adalah struktur ribosom yang melakukan proses translokasi pada tRNA, pada proses translasi ya ribosomal protein dengan ribosomal RNA membentuk ribosom yang matang. Mixture-nya itu nanti akan melakukan proses translokasi antar kodon, perpindahan kodon satu ke kodon yang lain, bergerakan gitu ya ribosom ya untuk dibaca nanti oleh tRNA, ditransfer masing-masing oleh tRNA. Nah, jadi 3 jenis RNA itu semuanya ditranskripsi oleh DNA ini. Nah, coba dihitung lagi ya, diingatkan lagi semua tentang pengertian replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, tadi ada peran replikasi transkripsi juga tadi sudah saya sampaikan, produknya, segmennya, kemudian enzimnya kan tadi yang ini DNA polimerase, kalau ini kan RNA polimerase. Nah, nanti kalau dalam penjelasan regulasi ekspresi gen di tingkat transkripsi, yang diregulasi itu adalah bagaimana mengatur jalannya
RNA polimerase. Nah, berarti kan harus tahu bahwa enzim yang mengkatalisis reaksi transkripsi itu adalah enzim RNA polimerase, ya, bukan DNA polimerase. Nah, ini harus betul-betul dipahami, ya, terkait dengan dogma sentral. Nah, berikutnya nih, ini juga sudah di bab 15 ya, di bab 15. Oke, kalau ini kan pakai apa namanya pernah baca bab 15 tentang Principles of Metabolic Regulation, prinsip-prinsip regulasi metabolisme? Pernah. Pernah ya? Silakan. Nih, saya mau ingin dijelaskan oleh tentang slide ini nih. Nah, siapa ya? Anjar. Ada Anjar? Oke, Anjar bisa menjelaskan gambar ini yang bab 15. Silakan. Anjar, judulnya dulu. Kalau mau menyampaikan sesuatu, sampaikan dulu judulnya. Ya, oke. Coba ditambahkan lagi, artinya harus menambah apa yang dijelaskan oleh Anjar ya. Rapika. Iya, Pak. Ya, coba Rapika. Menambah apa yang dijelaskan oleh Anjar. Iya. Jadi setelah enzim diperoleh dari hasil translasi mRNA, enzim ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Salah satunya itu sebagai degradasi protein. Kemudian dapat berikatan dengan substrat. Kemudian enzim ini juga dapat berikatan dengan ligan. Juga dapat berperan pada fosforilasi dan defosforilasi dengan bantuan enzim kinase dan fosfatase. Juga dapat berikatan dengan protein regulator dan ya begitu Pak. Coba Eva.
Iya, Bapak. Punten, Bapak, pemahamannya kurang lebih sama seperti yang Anzar jelaskan dan Rafika jelaskan. Oh, Mamlikatu? Iya, halo Pak. Ya, ada yang perlu ditambahkan? Mau ngejelasin tentang yang nomor 3, dari yang nomor 3 sih kayaknya mRNA degradasi itu tentang jadi stabilitas dari mRNA, bahwa kayak mereka itu di situ jumlah dari mRNA yang ada dalam sel itu adalah fungsi dari laju sintesis dan degradasinya. Jadi kayak itu merupakan ya faktor juga yang akhirnya berefek pada aktivitas dari enzim gitu. Sebenarnya secara keseluruhan tuh kalau nggak salah 1 sampai 6 itu kan yang mempengaruhi konsentrasi enzim, sedangkan 7 sampai 10 itu yang memodulasi aktivitas enzim kayak gitu. Terus kalau yang mRNA translasi itu nomor 4 itu laju mRNA ditranslasikan menjadi protein oleh ribosom kan, dan itu tergantung juga oleh banyak faktor gitu. Nah itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Terus tadi protein degradasi yang nomor 5 itu juga laju degradasi enzim itu kan berbeda, dari satu enzim itu berbeda dengan enzim yang lain gitu. Terus kalau yang 6 enzim dalam organel. Jadi apa ya? Kalau nggak salah tuh kayak cara untuk mengefektifkan kinerja enzim itu salah satunya dengan cara memasukkan enzim ke dalam kompartemen yang lain gitu. Jadi kompartemen ini atau organel yang lain gitu. Kompartemen ini tuh memisahkan enzim dari sistemnya kan, dan mentransport substrat untuk melewati ekstraseluler. Jadi itu juga mempengaruhi aktivitas enzimnya. Kalau yang nomor 7 apa sih? Nomor 7 tuh enzim binding substrat. Ya, itu kaitannya sama enzim yang sensitif terhadap konsentrasi substrat. Ya, bahasan koefisien Michaelis-Menten gitu. Kalau nomor 8 mana sih? Nah itu. Nomor 8 enzim binding ligand. Itu juga aktivitas enzim dapat meningkat atau menurun dengan adanya allosterik atau ya gitu, halangan allosterik dan sebagainya. Nomor 9 enzim terfosforilasi atau terdefosforilasi. Jadi salah satu sinyal yang menyebabkan enzim itu untuk terfosforilasi atau terdefosforilasi kan ya gitu deh. Sama nomor 10 tentang enzim mengkombinasi dengan regulasi protein. Itu contohnya kayak CAMP dependent kinase itu kan inaktif sampai ada CAMP yang berikatan untuk memisahkan katalik dan inhibitor subunitnya. Kayak gitu sih Pak. Itu ya. Ya, satu lagi nih, siapa? Nadia. Ya, Pak. Kurang lebih sama sih, Pak, sama yang sudah dijelaskan Anzar, Vika, dan Ilmi. Oke, kalau kurang lebih sama, saya ingin mencari yang nambah ya. Rahma. Rahma ada? Ada Bapak. Jadi kalau dari sebenarnya sama kayak yang udah Ya. sama Ilmi, sama yang dari Ilmi juga udah lengkap banget dan sama Pak. Ini mungkin ya yang itu saya dengan kita sendiri. Pak Mamal mau menambahkan?
Bagi saya cukup Pak, semuanya sudah jelas yang dikatakan oleh Ilmi. Kalau saya belum jelas. Umi? Umi, ada Umi? Saya juga cukup Pak. Cukup. Cici? Saiful? Jaki? Coba dulu menggali nih apa yang sudah diberikan ya, atau yang sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya. Diandra? Iya, Pak. Ada yang perlu ditambahkan? Kurang lebih sama sih, Pak, tapi Ya. kalau step 1 sampai 6 mungkin buat merubah jumlah molekul. Kalau step 7 sampai 10 buat memodulasi aktivitas enzim, kayak pengikatan substrat dan lain-lain. Sama seperti Mamlikato. Iya, Pak. Diana? Sama, Pak. Sama Azahra? Sama, Pak. Ya. Ada yang mau menambahkan terkait dari penjelasan terakhir dari Mamlikato? Nah, tadi Anjar sudah menyampaikan ini adalah faktor-faktor that determine yang menentukan the activity of enzymes, yang menentukan aktivitas enzim. Ada dua kategori. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan Mamlikato, yang berkaitan dengan faktor yang menentukan dari konsentrasi atau jumlah enzimnya. Ya, terus tadi Mamlikato sampai nomor berapa? Ya, saya dari 3 sampai 10, Pak. Oh, 3. Ya, sebetulnya dari 1 sampai dengan nomor 4 ya, sampai menghasilkan enzim. Ya, sampai menghasilkan enzim. Kemudian nanti ya terkait dengan targeting nomor 6 ya. Itu kan kaitannya dengan kefungsionalnya, targetingnya, kemudian kalau tidak digunakan itu kan degradasi protein. Nomor 5 ya. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan aktivitasnya, katalitik enzimnya. Nah, ini berhubungan dengan pengaturan pada tingkat struktur enzimnya, on off ya dari enzim. Kalau ini yang alur yang ini yang ya di 2, 3 dan 4 ini berkaitan dengan jumlah dihasilkan enzim dalam jumlah tertentu. Atau dalam kata lain ini sebetulnya yang disebut dengan ekspresi itu tadi. Ya, regulasi ekspresi. Jadi ada transkripsi dan translasi untuk menghasilkan enzim. Dan kemudian enzim itu akan difungsikan, kan itu ada proses modifikasi ya, pelipatan, dan nanti ada dibaca nanti di bab 27 ya, dalam metabolisme protein itu setelah translasi itu ada modifikasi pasca translasi, terus ada targeting. Nah, targeting kan kaitan nanti ke suborganel dari suatu sel ya. Nah, kemudian kalau protein itu tidak digunakan itu kan didegradasi.
Tapi dalam segi aktivitasnya itu ada enzim sangat tergantung kepada substrat, ya, untuk nanti terikat menjadi kompleks enzim substrat untuk menghasilkan produk. Ini produknya kan ya, enzim terikat dengan substrat, dan produk bisa mengatur aktivitas enzim tertentu, feedback inhibition, menghambat balik ya dari produk terhadap aktivitas enzim. Kemudian juga enzim bisa diatur oleh regulasi dengan adanya suatu ligan. Ligan itu adalah molekul selain substrat ya yang mengikat di sisi lain, di sisi pengikatan di luar substrat binding site-nya gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan aktivitas apakah aktif atau tidak aktif ya, yang disebut dengan allosteric effector ya, yang kaitannya dengan pengaturan di sisi lain. Allos itu kan sisi lain. Ada ligan ya, ligan itu bisa aktif, bisa efektor positif, bisa efektor negatif ya. Kemudian ada modifikasi kovalen. Nah, ini ya, jadi enzim itu harus aktif kalau dalam keadaan terfosforilasi atau sebaliknya. Ada yang aktif dalam keadaan tidak terfosforilasi. Maka harus ada regulasi fosforilasi dan defosforilasi. Nah, dikatalisis oleh enzim lain yang disebut dengan kinase dan fosfatase. Ya, kalau kinase itu adalah enzim yang mengaktifkan terjadinya fosforilasi enzim, ya, sedangkan kalau fosfatase yang menyebabkan defosforilasi. Nah, di sisi yang lain juga ada yang diatur oleh suatu protein lain, namanya protein regulator, mengikat ya pada enzim. Ini di slide-slide berikutnya itu dijelaskan ya poin-poin terkait dengan regulasi di tingkat aktivitas. Nah, nanti Prof. Ukun yang akan membahas itu ya, membahas tentang regulasi pada tingkat molekular enzim. Ya, aktif tidak aktif, ada feedback inhibition, ada allosteric, ada modifikasi kovalen ya. Itu akan dibahas oleh Prof. Ukun. Nah, kalau saya sendiri nanti akan fokus di sini, yaitu regulasi pada tingkat transkripsi maupun translasi. Jadi berkaitan dengan jumlah. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan kalau suatu sel ya membutuhkan suatu enzim tertentu untuk digunakan dalam metabolisme tertentu, nah itu harus ada dua cara. Pertama, enzimnya diproduksi dalam jumlah yang proporsional, ya, untuk digunakan nanti dalam metabolismenya, mengubah substrat menjadi produk. Kemudian yang kedua, enzimnya juga diaktifkan pada tingkat strukturnya, jadi dalam keadaan aktif, bukan dalam keadaan tidak aktif. Berarti nanti dalam regulasinya diproduksi, ya, diekspresikan, dan diaktifkan. Cara pengaktifkannya kan beda-beda. Ada yang melalui fosforilasi, defosforilasi, ya, ada diaktifasi oleh substrat dan dihambat oleh produk atau oleh ligan, ya, pada sisi allosterik, ya. Nah, itu pada tingkat kalau pada tingkat jumlah nanti yang nanti akan saya bahas ya, ada regulasi di tingkat transkripsi, regulasi di tingkat translasi. Nah, itu ya poinnya. Gambar ini itu ingin menjelaskan tentang dua faktor penting ya yang terkait dengan regulasi aktivitas enzim dari aspek jumlah dan dari aktivitas katalitik enzimnya. Nah, kalau yang pertama ini, yang nomor 1, sebetulnya dua sisi itu sangat tergantung kepada regulasi hormonal salah satunya ya. Sinyal ekstraselular itu kan salah satunya berkaitan dengan hormon kan ya. Jadi sinyal dari luar sel itu ada yang melalui cara langsung melewati membran, tapi ada juga yang berinteraksi dengan suatu reseptor, ini kan ya. Nah ini
Nah, ini dibahas sebetulnya dalam proses biosignaling ya. Jadi seperti insulin dengan reseptor insulin, gitu ya. Glukagon dengan reseptor glukagon. Tapi beberapa molekul seperti steroid atau yang bersifat lipofilik itu bisa melewati membran ya. Tetapi kalau yang bersifat hidrofilik seperti insulin itu nggak bisa melewati membran, maka berinteraksi dengan suatu protein di permukaan membran yang disebut dengan reseptor ya. Nah, interaksi antara sinyal atau hormon dengan reseptor nanti akan memberikan suatu sinyal secara berjenjang, bertingkat, kaskade yang disebut dengan proses biosignaling. Jadi mungkin pernah dibahas di mekanisme molekular penyakit oleh saya dan Bu Era ya, yang berhubungan dengan biosignaling pada metabolisme karbohidrat atau glukosa ya. Bagaimana insulin berinteraksi dengan reseptor insulin mengaktifkan secara berjenjang ya IRS, AKT dan lain sebagainya, sehingga nanti ujungnya terjadi translokasi glukos transporter dan mengambil glukosa dari ekstra ke intraselular untuk nanti digunakan sebagai arahan untuk metabolisme, apakah sebagai sumber energi untuk disimpan jadi glikogen dan lain sebagainya. Itu kan kaitan dengan nomor 1 ini ya. Dan dari nomor 1 ini nanti akan mengarahkan juga kepada nanti itu si enzim ini akan mengalami apa? Apakah nanti mengalami fosforilasi atau mengalami defosforilasi? Itu ya diarahkan oleh regulasi di tingkat hormonal ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini dalam hal molekular yang bisa melewati membran. Nah, ini biasanya itu akan berinteraksi dengan suatu protein inti, ya, reseptor inti. Kalau ini kan reseptor membran, nah kalau ini adalah reseptor inti. Walaupun posisinya ada yang di sitosol, kemudian masuk ke inti sel, tapi ada juga yang sudah ada di inti sel. Nah, faktor transkripsi atau protein reseptor inti ini, ya, atau nuklear reseptor ini, nah itu berinteraksi dengan sinyal ini sehingga si faktor transkripsi menjadi aktif. Nah, faktor transkripsi atau protein ini masuk ke membran ini, melewati membran inti untuk berinteraksi dengan bagian hulu bagian hulu dari DNA. Dari sini. Di sini ada seperti hormon reseptor elemen gitu ya. Hormon respon elemen itu adalah merupakan bagian berinteraksi dengan suatu faktor transkripsi tertentu ya. Nah, faktor transkripsi ini adalah sebagai aktivator yang sudah berinteraksi dengan suatu sinyal dari luar ini, dia bisa berperan sebagai aktivator, berinteraksi dengan di bagian awal DNA, dan nanti akan mengaktifkan enzim RNA polimerase untuk mentranskripsi gen struktural yang ada pada DNA. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu mRNA tertentu, dan mRNA ini nanti dikeluarkan dari inti sel ke sitosol, ke sitoplasma, ya. Kemudian di sitoplasma ini dibaca oleh ribosom dan ditranslasi menjadi polipeptida ini yang panjang, ya. Nah, ini adalah proses translasi. Kemudian polipeptida ada modifikasi pasca translasi, ada pelipatan, ada reaksi kimia, misalkan glikosilasi dan lain sebagainya. Dan kemudian itu akan menghasilkan suatu enzim tertentu dan nanti ditargeting kepada suatu organel tertentu. Dan nanti digunakan untuk aktivitas dalam metabolisme, ya. Nah, ini kaitan dengan berhubungan dengan ekspresi di sini. Nah, yang digambarkan di sini itu adalah gambaran pada eukariot, ya. Jadi gambaran pada eukariot seperti ini karena di sini ada membran inti. Jadi artinya proses transkripsi dan translasi itu terjadi secara terpisah.
Ini yang terjadi di eukariot. Jadi mRNA-nya udah berhasil disintesis, utuh, diinti, kemudian dikeluarkan ke sitosol, kemudian di sini ditranslasi oleh ribosom menjadi polipeptida. Kalau pada prokariot nggak seperti itu. Jadi nanti ada proses beriringan. Jadi mRNA yang belum terbentuk utuh itu langsung ditranslasi oleh ribosom. Maka nanti akan ditemukan ada regulasi transkripsi dan translasi yang disebut dengan regulasi atenuasi. Nah, itu ditemukan pada prokariot ya. Berarti yang digambarkan di sini adalah regulasi pada tingkat eukariot. Karena di eukariot kan ada membran inti sel ya, nukleus kan. Kalau di prokariot kan nukleid. Jadi tidak ada membran inti sel. Jadi bercampur antara inti dengan sitosol ya. Sehingga proses transkripsi translasinya terjadi secara beriringan, tidak terpisah. Kalau ini kan terpisah. Itu apa makna dari gambar ini ya. Selain tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang sudah dijelaskan oleh Anjar dan Hirma Melikatu ya. Jadi poinnya itu ya. Nah, jadi dari penjelasan gambar ini saya nanti akan memfokuskan ke sini, ke yang ini gitu ya nanti. Jadi saya ke sini, nanti Prof. Upun yang menjelaskan yang bagian ini. Ya. Nah, saja ini. Nah, ini yang mungkin pernah dibahas waktu itu, regulasi fosforilasi, defosforilasi. Jadi sisi aktifnya itu ada pada residu asam amino yang mengandung gugus OH ya. Bisa serin, treonin, tirosin, nah itu yang menjadi pusat fosforilasi. Di sini kan ya, sudah terfosforilasi. Nah, enzimnya adalah protein kinase. Berarti diaktifasi oleh ATP. Sedangkan kalau sebaliknya dihidrolisis oleh air, maka fosfat inorganiknya lepas, dan ini nanti akan kembali ke gugus OH. Ya. Nah, apakah protein itu aktif dalam keadaan fosforilasi atau tidak, yaitu tergantung protein apa. Ya, yang ada yang aktif dalam keadaan terfosforilasi, ada yang tidak aktif dalam keadaan tidak terfosforilasi. Ya. Ya, contoh yang paling mudah mungkin pada glikogenesis dan glikogenolisis. Antara glikogen fosforilase dengan glikogen sintase kan itu berbeda. Yang satu aktif dalam keadaan terfosforilasi, yang satu sebaliknya. Nah, ini ya. Ini oh bukan ini ya, yang lagi. Di sini. Nah, ini. Ini fosforilase kan untuk pengaturan pemecahan glikogen. Ya. Glukagon sebagai hormon yang di atas tadi ya, atau epinefrin dalam jalur signalingnya, dia berinteraksi dengan reseptor glukagon atau epinefrin ya, dan nanti akan mengarahkan kepada fosforilasi secara bertingkat ya. Nah, kemudian nanti akan mengaktifkan glikogen fosforilase yang bawah ini. Terlihat di sini arahan dari hormon itu menunjukkan bahwa harus terjadi fosforilase pada residu serin 14 ya. Ini kebetulan kan dimer secara simetris ya. Dua-duanya pada serin 14 mengalami fosforilasi. Nah, sehingga menjadi aktif. Enzim fosforilasi yang aktif itu nanti akan menguraikan glikogen ya untuk pecah menjadi glukosa 1-fosfat kan gitu ya. Nah, sebaliknya kalau pada sintesisnya glikogen sintase
ininya ya, jenjangnya ya tadi ya. Ini kan tadi ini interaksi glukagon dengan reseptor glukagon atau epinefrin dengan reseptor epinefrin pada miosit, ini pada hepatosit. Ya. Nah, melalui siklik AMP, ini ada pengaktifan yang bertingkat gitu ya, sampai akhirnya menghasilkan aktivitas glikogen fosforylasenya itu meningkat sampai 1000 kali molekul ya. Nah, nanti akan mengaktifkan glikogen berubah menjadi glukosa 1-fosfat sebanyak 10.000 kali molekul besar yang nanti akan diarahkan ke di otot untuk kontraksi otot, kalau di darah itu untuk hemostasis glukosa darah ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau glikogen sintesis itu jalur dari hormon insulin kan ya, jalur insulin ya, ini meningkatkan aktivitas untuk terjadinya glikolisis dan glikogenesis ya, sehingga akan mengaktifkan glikogen sintase. Jadi nanti selain untuk pemanfaatan glukosa sebagai energi juga disimpan dalam bentuk glikogen ya. Nah, ini terlihat bahwa sebaliknya, kalau glikogen sintase itu justru aktif dalam keadaan tidak terfosforilasi. Sedangkan dalam keadaan terfosforilasinya dia tidak aktif. Beda dengan fosforilase yang bekerja untuk proses penguraian glikogen gitu ya. Itu harus aktif. Sedangkan kalau glikogen sintase pada keadaan terfosforilasi dia tidak aktif, karena di sisi yang lain glikogen fosforilasenya terfosforilasi aktif, berarti arahan ke glikogenolisis. Tapi kalau misalkan terdefosforilasi, glikogen fosforilasenya tidak aktif, glikogen sintasenya aktif, berarti arahannya ke glikogenesis ya. Nah, itu yang terkait dengan modifikasi di tingkat enzim ya. Nah, kemudian ini ada gambar yang terkait dengan tadi faktor transkripsi. Jadi kan ada faktor transkripsi terikat di bagian awal dari DNA ya. Ini kan DNA. Ini DNA ya. Nah, ini enzimnya, RNA polimerase ya. Ini enzim RNA polimerase. Ini ya. Oke, ini mediator. Nah, di sini ada banyak sekali protein-protein yang terlibat dalam sistem eukariot sebagai aktivator atau faktor transkripsi tadi ya. Nah, masing-masing memiliki karakteristik untuk arahan metabolisme tertentu itu beda-beda ya. Jadi dari faktor transkripsi itu nanti akan mengarahkan kepada transkripsi gen struktural apa gitu ya. Jadi si RNA polimerase itu akan mentranskripsi gen tertentu dari arahan faktor-faktor transkripsinya gitu ya. Nah, contoh di sini Fox ya, ini Fox. Nah, ini Fox, it Fox other one ya. Di sini. Nah, itu arahannya dia kalau aktif itu ini di bawah ya. Nah, ini di bawah berinteraksi dengan DNA ya pada bagian sisi pengikatan Fox-nya. Nanti mengaktifkan RNA polimerase untuk mengaktifkan gen struktura yang menghasilkan mRNA yang berhubungan dengan glukosa 6-fosfatase dan fosfoenolpiruvat karboksikinase, berarti berhubungan dengan proses gluconeogenesis ya. Jadi lawan dari glukolisis. Nah, bisa dilihat di sini peranan insulin yang bertolak belakang ya. Jadi sangat tergantung juga kepada regulasi hormonalnya. Di sini insulin berinteraksi dengan reseptor insulin, mengaktifkan secara kaskade berjenjang, yang akhirnya mengaktifkan protein kinase B, PKB. Nah, protein kinase B itu ada protein kinase memfosforilasi faktor transkripsi ini terfosforilasi. Nah, karena terfosforilasi itu nanti dikenali oleh ubiquitin. Nah, ubiquitin dikenali oleh proteosom untuk terjadi degradasi protein. Sebaliknya kalau tidak
ada insulin, berarti glukagon, maka ini 01 ini akan FOX01 ya, otherwise ini akan aktif dan mengaktifkan RNA polimerase untuk mentranskripsi gen-gen yang berhubungan dengan enzim-enzim untuk kepentingan gluconeogenesis. Jadi sebaliknya dari insulin ya, kalau insulin justru membuat tidak aktif. Jadi karena terfosforilasi ini didegradasi ya. Nah, jadi bisa terlihat di sini nah yang kemarin yang tadi itu. Nah, ini kan ya ada proses degradasi protein ya oleh ubiquitin dan proteasom. Ini salah satu contohnya. Jadi protein-protein atau enzim atau protein yang tidak diperlukan itu nanti akan didegradasi ya dengan ditempeli oleh ubiquitin dan nanti didegradasi oleh proteasom. Jadi protein yang sudah ditempeli ubiquitin maka dikenali oleh proteasom untuk didegradasi. Ini juga sama ya. Ini juga ada faktor transkripsi yaitu CHRBP. Ini kalau ini campuran dengan faktor transkripsi lain ya, akan mengaktifkan untuk mRNA yang berhubungan dengan proses glikolisis ya. Ini sebaliknya. Ya nanti sangat tergantung dari penggunaan glukosa ya, karena glukosa sendiri adalah nanti akan dimetabolisme sehingga harus dihasilkan enzim-enzim yang berperan dalam glikolisis ya. Nah, itu regulasi yang berhubungan dengan faktor sinyal ya yang mempengaruhi ke faktor transkripsi. Kembali lagi ke yang tadi. Jadi intinya ini aja di slide ini ya, yang nanti akan menjadi starting untuk kita mulai ke bab 28 ya. Nah, sini ya. Jadi kita akan mulai minggu depan membahas tentang regulasi ekspresi gen. Jadi hanya satu bab aja ya. Cuman satu bab ini harus baca bab 27, baca bab 26. Kalau untuk regulasi metabolisme proteinnya berarti atau translasi berarti baca bab 27. Kalau untuk transkripsi baca bab 26 gitu ya. Jadi sangat tergantung kepada bab-bab yang lainnya. Tadi juga ke bab 15 gitu ya. Nah, ini karena bab terakhir ini yang berhubungan dengan regulasi ekspresi gen. Ya, jadi pengaturan ekspresi gen untuk menghasilkan protein tertentu yang dibutuhkan oleh sel. Jadi nanti ada pengaturan di tingkat tadi disampaikan ada regulasi di tingkat transkripsi, ada regulasi di tingkat transkripsi dan translasi, ada regulasi juga di tingkat translasi. Nah, satu persatu kita akan bahas ya dalam pertemuan minggu depan. Oke, seperti itu untuk penjelasan pendahuluannya. Halo, Gracia, paham? Paham, Pak. Nah, kalau paham coba jelaskan lagi slide 15. Slide di sini nggak ada, Pak. Ya ini. Nah ini. Oh. Jadi faktor yang mendeterminasi aktivitas enzim itu dari step 1 sampai 4 itu
berkaitan dengan konsentrasi dan jumlah enzimnya. Ekstraseluler sinyal ekstraseluler itu termasuknya kan ke hormon, di mana nanti faktor transkripsinya itu akan berkaitan sama ekstraseluler sinyal. Kemudian nanti masuk yang ke tahap 2, di mana di sini itu berperan sebagai aktivator. Nah, setelah itu terjadi proses transkripsi, di mana nanti di step di step ketiga itu nanti RNA-nya akan terdegradasi. Nah, nanti habis itu akan terjadi translasi. Nah, di step kelima itu nanti dia kalau ada yang nggak kepakai atau tidak berguna itu akan terjadi degradasi. Kemudian di step 6 itu fungsinya itu kayak untuk target sama fungsional dari enzimnya. Kemudian nanti di step 7 sampai 10 itu berperan sebagai aktivitas katalitiknya. Nah, jadi di sini kan yang step ke-7 itu enzim akan berikatan sama substrat, nanti akan sangat berpengaruh sama produk yang dihasilkannya. Kemudian nanti di step ke-8 itu ada enzim binds ligand allosteric effector. Dan yang di step 9 itu tadi akan terjadi fosforilasi atau defosforilasi. Nah, ini nih enzim yang berperannya itu tadi protein kinase untuk yang fosforilasi enzim, sama yang defosforilasi enzim itu protein fosfatase. Kemudian yang terakhir nanti enzimnya itu akan beregulasi sama protein. Itu Pak yang saya dapat. Nah, kalau yang nomor 3 itu jika mRNA yang sudah tidak digunakan didegradasi ya. Iya Pak. Jadi arahan utamanya ke nomor 4. Arahan utamanya ke nomor 4. Begitu juga enzim arahan utamanya ya ke targeting dan ke aktivitas melalui beberapa modula tadi apa istilahnya peningkatan binding ya, bisa berintegrasi dengan substrat, dengan produk, dengan ligand tertentu, dengan fosforilasi, defosforilasi, atau berinteraksi dengan protein regulator ya. Iya, itu Pak. berkaitan dengan aktivitas katalitik enzim. Kalau berhubungan dengan jumlah, ya berkaitan dengan apakah gen yang berhubungan dengan enzim itu diaktifkan atau tidak gitu ya. Nah, itu melalui regulasi ekspresi gen. Nah, kalau yang digambar ini adalah regulasi positif. Jadi, bagaimana gen itu diaktifkan oleh suatu pengaktifan adanya faktor transkripsi atau aktivator yang mengaktifkan enzim RNA polimerase. Nah, itu dikoordinasikan oleh regulasi hormonal dari ekstraselular ya. Aktifnya itu karena adanya suatu sinyal yang mengaktifkan faktor transkripsi sehingga mengaktifkan enzim RNA polimerase untuk mentranskripsi DNA menjadi mRNA yang dibutuhkan menjadi suatu enzim yang nanti dan melalui suatu proses translasi di nomor 4 ini. Ya, kalau yang nomor 3 dan nomor 5 ini adalah kaitannya jika mRNA dan protein ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi harus mengalami suatu turnover atau daur ulang, diulang gitu ya. Daur ulang ya. Didegradasi menjadi nukleotida dan asam-asam amino. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang kaitan dengan protein regulator, contohnya mungkin yang ini, yang hexokinase. Ini juga enzim yang diregulasi oleh protein regulator ya. Ini kan ada istilah holoenzim nih. Holoenzim itu adalah enzim secara keseluruhan. Nah, di situ ada perbedaan holoenzim 1 dengan 2 itu karena adanya subunit regulator yang berbeda. Ini yang warna hijau dengan yang warna hijau juga ya, hijau tua dengan hijau muda ya. Nah, ini ada di sisi permukaan 1 ya. Ini di sisi permukaan 2 terhadap substratnya gitu ya.
Nah, kemudian yang ini adalah, yang warna biru adalah subunit katalitiknya. Ini subunit katalitiknya. Ini kan ada tingkatan substrat ya. Kalau subunit itu sebagai scaffold itu ya penahan lah ya, penyanggahnya. Nah, ini sangat tergantung nanti oleh suatu subunit regulator ini nanti permukaannya itu bisa berbeda. Kalau yang warna hijau permukaannya seperti ini, kalau yang warna hijau muda itu permukaannya seperti ini, lebih luas gitu ya, sehingga nanti bisa substratnya bisa berbeda tergantung dari protein regulatornya. Nah, kemudian juga ada yang ini yang nah ini juga sama. Ini ada protein regulator juga ya. Ini protein regulator terikat dengan heksokinase 4. Jika heksokinase 4 ini terikat dengan protein regulator, ini tidak aktif. Tapi jika terlepas dari protein regulator, maka heksokinase aktif. Nah, ini diinduksi oleh adanya glukosa yang berasal dari luar. Ini berarti ada arahan juga, respon dari insulin juga nanti. Arahan dari insulin, berinteraksi dengan reseptor insulin, mengaktifkan GLUT kan. GLUT nanti menarik glukosa. Dan glukosa mengaktifkan disosiasi heksokinase 4 dan protein regulator, sehingga keluar dari nukleus ke sitosol, dan nanti digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat atau yang disebut dengan fosforilasi glukosa ya, dalam tahapan reaksi glikolisis ya. Nah, ini mekanis apa jenis-jenis regulasi ya yang berhubungan dengan yang poin tadi ini. Nah, yang ini ya, contohnya kan ada di, maka contohnya ada di slide berikutnya semuanya. Nanti Pak Ukun yang bahas ini semua ya. Kalau saya nanti fokus di bab 28 yang ini. Ya, bagaimana regulasi positif, regulasi negatif, ya, membutuhkan represor, aktivator, ya, faktor transkripsi, ada korepresor, ada inducer. Sehingga nanti kalau bagi yang eksperimen terkait dengan protein rekombinan, ya, atau enzim rekombinan, nah itu harus paham ya, karena nanti akan ada sistem inducer, sistem promotor. Nah, itu dikaitkan dari regulasi ekspresi gennya ya. Sudah paham semuanya? Ini harus baca bab-bab 27 ya, 26, 25 ya, dan gen dan kromosom ya, baca juga. Seperti yang ini, yang nanti yang terkait dengan translasi, kan ada modifikasi pasca translasi, ada pelipatan, folding ya, reaksi glikosilasi dan lain sebagainya, kemudian juga targeting ya, ada peptida sinyal kan di situ ya, kemudian juga ada degradasi protein yang dikenali oleh ubiquitin yang nanti akan dilanjutkan oleh aktivitas proteosom ya, untuk proses degradasi. Baca lagi bab 27 ya. Nah, itu sebagai pendahuluan ya. Nanti minggu depan kita bahas yang bab 28-nya. Baik, Pak. Banyak baca ya biokimia ya. Oh ya, tadi pas saya ini mengalir gitu ya. Yang sudah kalian baca, yang kalian sudah pelajari sebelumnya, diingatkan lagi, sehingga itu menjadi entry behavior ya, sebagai apa namanya, pemahaman pertama untuk bisa masuk ke yang lebih advance ya, yang lebih lanjut. Oke, saya rasa sudah paham nggak apa yang nanti kita akan diskusikan terkait dengan biokimia lanjut? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, saya rasa sampai ini dulu ya kuliah pengantarnya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi sesuai dengan jadwalnya adalah jam 1 ya, setelah Jumatan ya.
tutup ya. Jangan lupa daftar hadir isi. Iya, Pak. Ya. Siap, Pak. Ya, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama ya. Bapak, Oke. untuk yang ini Pak, yang hari keduanya kapsul pangan, itu teman-teman katanya di Selasa jam 10. Pangan kesehatan, Ki. Kesehatan, kapsul kesehatan. Oh, kesehatan. Waktu itu kan cuma hari apa yang Kamis jam 1. Yang 1 jam aja, 1 SKS aja ya? Iya. Berarti bisa ya Pak, Selasa jam 10. Sebentar, saya harus lihat dulu jadwal. Skip. Waktu itu sih waktu Bapak ini yang kata Bapak waktu kosong ada Selasa jam 10. Kalau amannya sih jam 1 ya? Iya, kalau Kamis jam 1. Enggak, kalau nggak salah kalau amannya juga jam 1. Selasa. Jam berapa sih? Jam 10. Oh iya. Jam 10 bisa. Jam 1-nya karena PIH masih sama dosen biologi sebetulnya bisa juga. Siang. Tapi kalau jam 10 nggak apa-apa. Kan bioinfonya juga masih sama Bu Era ya? Iya, Pak. Ya, setelah bioinfo berarti ya? Ya, setelah bioinfo. Ya. Ya, boleh. Oh, Kita tambahkan di sini jam 10. Jam 10 Ki ya, sampai jam 11 aja ya. Iya, Pak. Kapsel. Ya, terima kasih Ki. Iya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Ya. Baik, saya tutup ya. Iya, Pak. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Karena saya ditunggu Pak Nurjaman. Proses ya. Maksudnya rapat daring. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.